Selamat pagi untuk kita semua. Untuk menyambut para tamu undangan kita pada kegiatan pagi hari ini, kita akan menyaksikan penampilan tarian dari Putri Sanggar Pasola Studen Wanokaka Kabupaten Sumba Barat yang ada di Kupang. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka.
untuk para penari dari penari putri Sanggar Wanokaka. Terima kasih untuk teman-teman penari putri dari Sanggar Wanokaka. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian, pertama-tama kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kasih dan perkenanannya, kita semua diizinkan untuk ada dalam kegiatan pagi hari ini. Senang sekali kami dapat memandu acara hari ini. Perkenalkan, saya Gusti Salema. Dan saya Agnes Kaja. Kami akan memandu kegiatan PDWI dan Mabim Mahasiswa Baru FKIP UKAW tahun 2024 dengan tema Membangun Wawasan Ilmiah dan Karakter berdasarkan Imago Dei pada era digital. Izinkan kami terlebih dahulu menyapa undangan yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan yang terhormat kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKAW, Ibu Dr. Randa Anggraini DN Rupidara MSc PhD. Yang kami hormati Bapak Pendeta, yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 3, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang mungkin juga berkesempatan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi peserta PDWI dan Mabim UKAW yang juga berkesempatan hadir dalam acara hari ini. Hadirin sekalian, kita akan memulai kegiatan kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UKAW. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars UKAW dan Himne Guru. Hadirin dipersilakan berdiri.
untuk mengenang jasa-jasa pahlawan, terutama pahlawan di bidang pendidikan dan juga pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Mari kita mengheningkan cipta. Mengenja mulai. Dilanjutkan dengan lagu Himne Guru. Terpujilah
Hadirin sekalian, sebelum kita masuk dalam ibadah pembuka, kita akan menyaksikan tarian dari mahasiswa dari Ilmu Pendidikan Teologi. Kita berikan tepuk tangan untuk mahasiswa IPT. Hadirin dimohon tenang.
Oke, mari kita beri aplaus yang luar biasa terhadir dari mahasiswa dan mahasiswi dari IPT. Selanjutnya mengawali kegiatan PDWI dan Mabim tahun 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kita akan mengawalinya dengan ibadah pembuka, dan ibadah pembuka ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mefiboset Rajapono, STH MSI Teol. Kepada Bapak waktu sepenuhnya saya persilakan. Saudara-saudara sekalian, Shalom. Mari kita tenangkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, menghormati Tuhan Allah kita yang berkenan hadir dan memberkati kehidupan kita sampai hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Saudara-saudariku, pertolongan kita dalam ibadah pembukaan kegiatan PDWI Mabim Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Kita mempersiapkan pelayanan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Ku Mau Menyenangkan.
Ya Bapa di sorga, kami datang kepadamu dan mengucap syukur untuk karunia kehidupan yang Tuhan beri dan kesempatan bagi kami untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan PDWI Mabib FKIP UKW pada saat ini. Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami semua. Pimpin dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk dapat mendengar, mengerti, dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon Tuhan menjagai dan melindungi kami dari segala macam pencobaan dan segala hal yang menghalangi kami untuk datang kepadamu, ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 18. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 18. Dan saya mohon kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Kalau saya memberikan uang 50 juta untuk modal bisnis, mengembangkannya, mengelolanya dengan baik, apakah cukup tidak saudara-saudara? Cukup ya, 50 juta. Kalau saya kasih 100 juta? Kalau 300 juta? Wah, lebih dari cukup. Ini banyak ya, tapi saya tidak kasih sekarang. Tapi saya mau kasih yang 300 juta ini berdasarkan apa yang dibicarakan dalam firman Tuhan. Saya tidak punya uang 300 juta. Ini kalau 300 juta gaji dosen ini kita sampai 5-6 tahun kita dapat. Itu kalau kita tidak pakai uang itu setiap bulan. Ya, saya tidak punya. Tapi karena berbicara tentang perumpamaan tentang talenta, maka saya berbicara tentang uang yang cukup banyak ini. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang talenta. Di sini ada perjumpaan antara tuan dan hamba-hamba. Tuan ini dikarakterkan atau mempunyai sifat ya, tuan yang jarum super. Jarum super itu artinya jarang di rumah, suka pergi. Ya. Dia suka bepergian ke luar negeri. Nah, dalam ini bahwa Tuhan itu mau pergi ke luar negeri, lalu dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Hamba di sini, doulos, ini bukan hanya berarti hamba yang disuruh-suruh. Kalau seperti di NTT sini ada di Sumba ya, yang sedang viral itu ada hamba yang diperlakukan tidak baik. Nah, di sini hamba yang dimaksud adalah hamba yang juga diberikan kepercayaan untuk menjaga dan melipat gandakan kekayaan tuannya. Jadi hamba ini adalah pegawai yang digaji, diberikan gaji, diberikan kepercayaan untuk mengelola
harta tuannya supaya harta itu berlipat ganda, bertambah banyak. Kepada hamba itu masing-masing diberikan, ada yang 5 talenta, ada yang 3 talenta dan 1 talenta. Dan pemberian itu menurut kesanggupan masing-masing. Nah, jadi tuannya itu memberikan talenta yang berbeda-beda itu berdasarkan kesanggupan. Kata kesanggupan di sini dari kata Yunani dunamis yang berarti kekuatan. Kekuatan yang berarti sesuatu yang sanggup dilakukan oleh seseorang, dan kesanggupan itu bisa dilihat, bisa dinilai, dan bisa diketahui berdasarkan pandangan mata. Jadi tuannya itu tahu kemampuan atau kekuatan masing-masing hamba. Jadi hamba yang dapat 5 talenta diberikan 5 talenta karena tuannya tahu bahwa dia punya dunamis, punya kekuatan, punya kesanggupan, punya kemampuan untuk mengelola yang 5 talenta itu. Demikian pula yang 3 dan 1 talenta. Jadi pemberian talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba itu bukan soal like dislike, bukan soal suka atau tidak suka. Bukan juga pada soal tuannya itu pilih kasih. Kenapa yang 1 dikasih 5, kasih 3, kasih 1. Pantas saja kalau kita bilang yang 1 ini dia merasa tidak dihargai, kenapa saya dikasih 1 sehingga dia tidak mau mengelola. Bukan karena itu. Tetapi sekali lagi karena kemampuan atau kesanggupan yang dimiliki oleh para hamba. Kesanggupan itu dapat diukur oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, berapa nilai 1 talenta yang diberikan itu? Talenta dalam bahasa Yunani itu sebenarnya adalah satuan ukuran timbangan. Kalau sekarang kilogram kilogram atau ons. Kata talenta. Jadi dia kalau diuangkan setara dengan 1 talenta itu setara dengan mata uang Romawi pada masa Tuhan Yesus itu sama dengan 60 mina. Dan 60 mina, 1 mina itu sama dengan 100 dirham. Maka kalau 1 talenta itu sama dengan 6.000 dirham. Nah, bagaimana dirupiahkan ini? Nah, saat itu, saudara-saudara, upah pekerja harian itu 0,5 dirham 1 hari. Jadi kalau orang mau bekerja tukang 1 hari itu 0,5 dirham. 0,5 dirham berarti jumlahnya cukup banyak gitu. Nah, kalau sekarang upah tukang ada yang 70.000, ada 80.000, ada yang 100.000. Nah, kalau kita bulatkan 100.000 lah 1 hari gitu ya. Jadi kalau setengah hari upah tukang bisa 50.000. Nah, kalau 50.000 berarti 1 dirham itu sekarang kita bisa bilang 50.000 ya. Jadi kalau 1 talenta 6.000 dirham maka jumlahnya sangat banyak. 6.000 kali 50.000 maka jumlahnya menjadi 300 juta. Jadi 1 talenta jumlahnya itu sangat banyak, 300 juta. Ini bukan jumlah yang sedikit. Nah, ini jumlah yang ada pada waktu itu. Sangat banyak. Tetapi ajaibnya adalah bahwa dalam bacaan kita, dulos atau hamba yang ketiga tadi, dia tidak mengambil uang itu untuk dikelola. Apa yang dia perbuat? Dia gali tanah lalu mengisi di dalam tanah. Memang pada waktu itu pekerjaan seperti itu kalau dapat uang lalu sembunyi dalam tanah adalah hal yang bijak karena bisa mengamankan uang itu daripada simpan di rumah. Tapi Tuhan ini tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Hamba itu tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan itu suruh supaya uang itu dikelola, dilipat gandakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca seterusnya pada perumpamaan ini, kita bisa menemukan alasan kenapa hamba itu menguburkan uang itu. Kenapa dia tidak mengelolanya? Nah, kita bisa menemukan kalau kita baca ayatnya yang ke-24, dia bilang bahwa aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi saudara-saudara, hamba ini dia enggan untuk mengelola talenta itu bukan karena modalnya sedikit dibandingkan dengan yang lain. Apalagi kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh tuannya, dia mengatakan, hai kamu yang hamba yang jahat dan malas. Jadi
Ini pada persoalan karakter dari hamba itu, bukan pada soal banyaknya talenta yang diberi. Pada sesuatu di dalam dirinya yang membuat dia tidak mau mengembangkan atau mengelola pemberian yang diberikan oleh tuannya itu dalam jumlah 1 talenta atau 300 juta rupiah tadi. Jadi saudara-saudara, ini kembali kepada karakter hamba yang malas dan jahat. Jadi kalau kita baca juga terus, sebenarnya ini hamba yang suka ngeyel, suka cari pembenaran. Dia bilang, aku tahu Tuhanku adalah Tuhan yang mengambil dan seterusnya. Dia mencari pembenaran diri dan menyalahkan kepada tuannya. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu adalah pemilik segala sesuatu. Dia bebas melakukan apapun dan berhak meminta apapun yang ia punyai dari para hambanya. Dan dia dapat meminta itu kapanpun waktu yang ia mau. Nah, saudara-saudara, ini arti firman Tuhan yang bisa saya tafsirkan bagi kita. Lalu apa yang dapat kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari, terutama sebagai peserta PDWI, Mabim, atau dalam kehidupan pekerjaan kita masing-masing? Nah, ada banyak orang berbicara tentang talenta itu adalah skill atau kemampuan atau hobi atau minat kita, gitu ya. Ada yang minatnya main gitar, main bola, minatnya bernyanyi, itu kita anggap seperti talenta. Saudara-saudara, sebenarnya talenta tidak hanya soal itu, tapi soal modal yang Tuhan titipkan kepada setiap kita. Apapun itu, dan itu yang Tuhan punya yang dititipkan kepada kita. Titipkan kepada saudara-saudara ya, di dalam kehidupan kita. Sekarang kita bisa jawab dalam hati kita masing-masing. Apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita semua. Dalam hidup pribadi lepas pribadi. Kita bisa jawab ya, dalam hati masing-masing, kira-kira apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu Tuhan punya. Ya. Kelak Tuhan akan minta ya, pertanggungjawaban kita. Dan kita harus melipat gandakan apapun yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Ingat, sekali lagi bukan hanya soal kemampuan atau minat atau bakat yang kita punyai, tapi apapun yang Tuhan beri di dalam kehidupan ini. Bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, hadiah dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karena itu hidup yang kita lipat gandakan, hidup yang kita karyakan adalah hadiah yang kemudian kita kembalikan, kita berikan kepada Tuhan. Sebagai tanda syukur, rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan talenta itu dalam kehidupan ini. Ini yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan punyai, yang berikan kepada kita, harus kita kelola, harus kita kembangkan dengan baik. Ya. Pengertian, kemampuan, bakat tadi seperti anak-anak muda dari Sumba yang menari, yang dengan sukacita, saudara-saudara yang bernyanyi dengan penuh sukacita, itu sebenarnya adalah talenta, kemampuan yang Tuhan beri. Ada banyak, dan saudara-saudara tentu tahu masing-masing apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Semuanya itu harus dikelola, harus dilipat gandakan supaya bertambah-tambah. Dan suatu waktu Tuhan akan memintanya itu dari kita. Itu catatan yang pertama. Lalu catatan yang kedua. Ini adalah kegiatan Mabim PDWI, kegiatan pengembangan diri, wawasan ilmiah. Kita anak-anak muda semua. Kita diberi kesempatan untuk ada di sini. Anak muda itu sering dibilang masa depan bangsa dan negara, masa depan keluarga, masa depan gereja, masa depan masyarakat. Tetapi saya juga mau bilang bahwa anak muda juga adalah masa kini gereja, masa kini keluarga, masa kini UKAW. Saudara-saudara adalah masa kini UKAW. Karena itu saudara-saudara berkaryalah. Kenalilah dirimu, kenalilah kemampuan yang ada dalam dirimu. Karyakan semua yang ada padamu di dalam masa muda ini. Kuliah dengan baik. Ya, ini adalah masa yang baik. Masa yang penting untuk saudara-saudara bersiap diri dan berkarya. Tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama seperti saudara-saudara. Tidak semua orang diberikan talenta, kemampuan seperti saudara-saudara untuk ada di kampus ini dan belajar ya dengan baik untuk mendapatkan pengetahuan.
Karena itu saudara-saudara, selamat mengelola talenta yang Tuhan beri. Kenali dirimu, kembangkan dirimu sebagai orang muda, masa kini gereja, masa kini UKW, masa kini keluarga. Jangan hanya masa depan. Kalau hanya masa depan berarti kalian hanya memikirkan masa depan tanpa memikirkan masa kini. Kiranya kasih setia Tuhan menolong saudara-saudara supaya kelak saudara-saudara menjadi orang-orang yang berguna, orang-orang yang ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban, saudara-saudara telah melakukan segala sesuatu dengan baik dan layak disebut sebagai hamba Tuhan yang baik dan yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik saudara-saudara, kita kembali tenang. Cuaca cukup panas. Kalau kita lebih tenang, pasti panasnya akan lebih adem, ya. Baik, kita lanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hati. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
sukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syukur dan syafaat kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang berkenan mengaruniakan segala yang kami perlukan dalam hidup ini, kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami berkat yang begitu banyak, yang tidak mampu kami hitung satu persatu. Ajari kami ya Tuhan, untuk memakai setiap berkat yang Tuhan beri dengan baik. Pergunakan dengan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah mengaruniakan semuanya itu kepada kami. Sebab suatu kali kelak Tuhan akan datang dan meminta pertanggungjawaban dari kami. Dan Tuhan mendapati kami sebagai hamba Tuhan yang baik dan setia, yang memakai dan mengelola semua yang Tuhan beri itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar dan renungkan di hari ini ya Tuhan. Kami mohon Roh Tuhanlah yang terus menolong kami anak-anak-Mu untuk hidup di dalam firman-Mu, mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan melakukan dalam hidup setiap hari, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu ya Bapa di surga. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berdoa dan memohon kiranya berkat Tuhan ada atas kami semua, terutama bagi saudara-saudara kami mahasiswa yang mengikuti kegiatan PDWI Mabim FKIP UKW mulai hari ini sampai minggu-minggu yang akan datang. Kami mohon Tuhan beri mereka kekuatan dan kesehatan yang baik, hikmat dan pengertian, agar mereka dapat mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan hal-hal yang berguna, yang mengisi hidup mereka, mempersiapkan diri mereka untuk melaksanakan perkuliahan di kampus UKW ini, supaya mereka dapat terus mengembangkan diri sebagai orang-orang muda, menjadi orang-orang muda yang berguna dan yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi semua panitia yang bekerja keras supaya kegiatan ini dapat terlaksana. Tuhan kiranya menolong mereka semua, beri mereka kesabaran, kesehatan yang baik dan hikmat, supaya dapat melaksanakan dan mengatur kegiatan-kegiatan ini dengan baik. Juga Bapak Ibu dosen FKIP, Ibu Dekan, Ibu WD3 yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kiranya Tuhan menolong hamba-hamba-Mu. Beri mereka kekuatan dan hikmat Tuhan, supaya melalui pimpinan mereka, mahasiswa-mahasiswa dapat diatur dengan baik, dan pelaksanaan kegiatan ini pun dapat berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa semua hal yang kami lakukan di dalam Tuhan dan di dalam penyertaan-Mu akan berguna dan menjadi berkat bagi kami. Demikian pula kegiatan ini ya Tuhan akan menjadi berkat bagi mahasiswa, juga bagi para dosen dan semua yang terlibat di dalamnya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa bagi semua orang yang terlibat dalam kegiatan ini nanti. Para narasumber atau pemateri, kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka agar dapat berbagi berbagai hal yang baik bagi anak-anak mahasiswa. Ya Bapa di surga, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan semuanya. Juga syukur yang kami beri, ada persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya untuk dapat dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami berpisah sebentar ya Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai kami semua. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa. Kami taruh hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri.
kita menyanyikan lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang mengakhiri ibadah ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdekat, sebab Tuhan menopang tangannya. Pulanglah saudara-saudari dalam tugas pelayananmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah. Shalom. Baik, kita mari. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Mephibosheth Rajapono, STH MSI Teol, yang telah memimpin kita dalam ibadat pembukaan PDWI dan Mabim tahun 2024-2025. Selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua Senat. Kepada Ketua Senat saya persilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dr. Anda Anggreni Diana Omi Rubidara, MSI PhD. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 FKIP UKW Magdalena Rambo Piswasak MPD. Yang kami hormati Bapak Pendeta Mephibosheth Rajapono, STH MSI Teol. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepro CFKIP UKW. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, staf dan juga pegawai CFKIP UKW. Yang kami hormati Senat Mahasiswa Fakultas dan Keguruan Ilmu Pendidikan UKW. Yang kami hormati Panitia Pelaksana kegiatan PDWI Mabim FKIP UKW. Yang kami kasihi seluruh peserta PDWI Mabim FKIP UKW tahun 2024.
laporan panitia pelaksana pengembangan diri wawasan ilmiah masa bimbingan mahasiswa baru Senat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Artawacana tahun 2024. A. Dasar pikir. Pengembangan diri dan wawasan ilmiah adalah pintu gerbang mahasiswa baru dalam menjalani kehidupannya sebagai komponen sosial perguruan tinggi. Sebagai penyentuh awal kehidupan, pengembangan diri dan wawasan ilmiah mempunyai peran yang cukup penting untuk pemahaman mahasiswa baru terhadap kehidupan baru, sekaligus penentu bagi peran-peran lainnya yang akan berproses selama beberapa tahun ke depan. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan 4 landasan pemikiran, yakni pertama, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga pendidik yang berjiwa nasional, dapat diandalkan secara profesional, dan memiliki rasa etis guna mengembangkan tugas dan melaksanakan tugas pembangunan tenaga pendidik. Kedua, melibatkan mahasiswa sejak awal sebagai pelaku utama dalam pendidikan sehingga dapat mempercepat proses perubahan dan pertumbuhan pribadi dalam peri rasa, peri akal, dan perilaku yang diharapkan. Ketiga, pengembangan diri dan wawasan ilmiah mempunyai makna yang penting dalam mempersiapkan setiap mahasiswa sedini mungkin terhadap kehidupan kampus sebagai prakondisi yang sangat menunjang keberhasilan pembelajaran di lingkungan barunya. Keempat, pelaksanaan kegiatan pengembangan diri dan wawasan ilmiah diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya rasa kekeluargaan antara mahasiswa yang berasal dari jurusan dan prodi yang berbeda, yakni program studi ilmu pendidikan teologi, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, dan program studi pendidikan biologi. B. Tema dan tujuan kegiatan. Untuk kegiatan PDWI Mabim tahun ini, tema yang diangkat yaitu membangun wawasan ilmiah dan karakter berdasarkan Imago Dei pada era digital, dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, terciptanya suasana serasi dalam proses pembelajaran sehingga tujuan pendidikan tenaga pendidik dapat tercapai secara berhasil dan berdaya guna. Yang kedua, terciptanya kekeluargaan dan keakraban di antara mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus dan antar kampus. Ketiga, memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan. Keempat, mempersiapkan fisik, mental, sosial, dan kultural para mahasiswa dalam memasuki kehidupan dan lingkungan pembelajaran yang baru. C. Penyelenggara dan sasaran kegiatan. Penyelenggara kegiatan PDWI Mabim ini adalah Senat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun ajaran 2024-2025. Serta sasaran untuk kegiatan ini adalah mahasiswa baru FKIP UKW tahun ajaran 2024-2025 yang terdaftar dalam 4 program studi, yakni program studi ilmu pendidikan teologi, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi, serta program studi pendidikan biologi. Untuk total peserta yang terdaftar dalam kegiatan PDWI Mabim, yakni 473 orang, dengan rincian program studi IPT 73 orang, program studi pendidikan bahasa Inggris 29 orang, program studi PJKR 343 orang, program studi biologi 28 orang. Dengan rincian semester 1 468 orang, semester 3 1 orang, dan juga semester 5 ada 4 orang. D. Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 minggu, yakni hari tanggal 1 16 sampai dengan 29 November tahun 2024. Pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai, tempat Aula Yohanes. E. Sumber dana. Pendanaan kegiatan ini diperoleh dari proposal penggalangan dana serta kontribusi dari setiap peserta yang mendaftar. F. Penutup.
Demikian laporan ini kami sampaikan. Harapan kami dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat menjadikan mahasiswa baru siap dan tanggap dalam perkuliahan yang akan dijalani, serta dapat mengabdikan dirinya kelak sebagai seorang pendidik yang berkompeten dan menjunjung tinggi nilai moral dan etika kepada masyarakat dan lingkungan. Atas perhatian dan kerjasama yang terjalin, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Panitia Pelaksana, Ketua Maria Francisca Pire, Sekretaris Erik Sandibanu. Mengetahui Senat Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ketua Christian Lau, Sekretaris Selin Rosalia Seko. Menyetujui Wakil Dekan 3 Magdalena Rambu Pisuwasak SPD MPD. Mengetahui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dr. Anda Anggreni Dian Omi Rupidara MSc PhD. Demikian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Senat yang sudah memberikan laporan terkait pelaksana kegiatan PDWI dan Mabim mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kupang. Kita beri aplaus kepada penari putra dari Sanggar Pasola Student Kabupaten Sumba Barat.
Mari kita beri aplaus yang luar biasa kepada penari putra dari Sanggar Pasola Student Kabupaten Sumba Barat. Dan langsung dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta kepada Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Randa Anggraini DN Rupidara MSc PhD, disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 3, Bapak Pendeta Wendy Poset, dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami kasihi, serta Bapak Ibu dosen, panitia pelaksana PDWI dan Mabim FKIP, serta adik-adik mahasiswa dari 4 program studi. Selamat pagi. Ya, kita pagi ini dihadapkan dengan kegiatan pengembangan diri dan wawasan ilmiah atau PDWI dan Mabim, yaitu masa bimbingan
untuk mahasiswa. Kegiatan ini diharapkan bisa memberi pengaruh yang baik bagi adik-adik mahasiswa, karena dalam masa ini kalian akan dibimbing dari masing-masing narasumber berdasarkan tema yang sudah ditetapkan oleh panitia. Dan pada kesempatan ini juga adik-adik akan diberi materi-materi tentang bagaimana bermahasiswa, bagaimana mahasiswa dan dunia perguruan tinggi, bagaimana mahasiswa dan masa depan mahasiswa itu sendiri, ataupun juga persiapan-persiapan Anda dalam menghadapi tuntutan-tuntutan di dunia akademik. Jadi pada pagi hari ini dan juga Sabtu yang akan datang ataupun tanggal 18, tanggal 23 dan nanti penutupan tanggal 29, diharapkan masing-masing dapat mulai memilih 5 talenta, memilih 2 talenta atau memilih 1 talenta, karena masing-masing itu diberikan kewenangan karena kita yang mau untuk memilih 5 talenta itu. Seperti yang tadi kalau tidak salah dalam khotbah telah diberikan oleh Bapak Pendeta Mephiboset, bahwa itu berdasarkan kemampuan diri dari hamba yang dipanggil oleh tuannya untuk berbicara tentang kemampuan mereka dalam mengelola talenta. Dan saya harap bagi adik-adik yang ada di luar, mungkin cuaca sangat tidak mengenakan, kita dalam suasana yang panas, namun dapat mengambil apa yang terbaik bagi diri sendiri, karena sudah berjanji dengan saya, kalian akan lulus tepat pada waktunya. Berapa? Pada 3 tahun atau 4 tahun? 3 tahun. Amin. Saya tunggu nanti wisuda di 2020. Ingat, janji adalah jadi itu adalah talenta. Jangan sampai Anda habis omongin 3 tahun, Anda pergi kubur itu janji di dalam lubang. Jadi saya tidak memperpanjang kata, saya berharap kegiatan ini bermakna bagi diri masing-masing dan pengembangan diri sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kalian ingin lanjutkan sebagai seorang guru. Dengan demikian saya mohon izin atas kita semua dan memohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya membuka secara resmi kegiatan PDWI dan Mabim pada hari ini tanggal 16 November 2024 dengan penuh hormat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita lanjut dengan penyematan tanda peserta. Ibu Dekan tetap berada di depan Ibu. Untuk 8 peserta yang terpilih, mohon maju ke depan untuk penyematan tanda peserta.
Bagi setiap peserta sudah boleh memakai tanda pengenal. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan yang sudah memberi sambutan sekaligus membuka kegiatan PDWI dan Mabim. Untuk itu kami menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Dian Lestari, anak kakak SPSI MPSI Psikologi. Selamat datang Ibu dan selamat bergabung bersama kami di kegiatan PDWI dan Mabim. Kita akan mengambil dokumentasi bersama sebelum masuk dalam pemaparan materi. Untuk itu saya mengundang dengan hormat kembali Ibu Dekan FKIP ada di depan bersama Bapak Pendeta, Ibu Wakil Dekan 3, Ibu narasumber Ibu Dian Lestari, anak kakak SPSI MPSI Psikologi bersama Bapak Alfred untuk ada di depan. Setiap Bapak Ibu dosen yang mungkin ada di lingkungan Aula Yohanes bersama tenaga pendidik bisa mengambil juga dokumentasi bersama. Baik, materi saya tentang visi misi dan arah pengembangan. Pada waktu kita awal semester, itu visi misi sudah saya paparkan. Tapi untuk kembali mengingatkan, saya akan kembali mengingatkan kita dengan visi misi kita. Nah, sebelum dengan visi misi, saya ingin memperkenalkan ayat firman Tuhan yang terambil dari Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Jadi saya pilih ayat ini karena visi besar kita FKIP adalah calon guru. Jadi belajar itu adalah kewajiban guru. Kalau guru tidak belajar, lalu guru mengajar apa? Dan di dalam belajar itu kita akan lama-kelamaan diberi pengetahuan, dan setelah mendapat pengetahuan kita akan memperoleh hikmat. Jadi mari sama-sama kita belajar hari demi hari sesuai dengan tujuan utama kita. Perkenalkan seluruh keberadaan struktur dalam FKIP. FKIP adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, salah satu fakultas dari 7 fakultas yang ada di UKAW, dan kita terdiri dari dekan, wakil dekan 1 merangkap dekan, kemudian ada wakil dekan 2, ada wakil dekan 3, Ibu Rambu yang hari ini bersama-sama dengan kita. Kemudian kita punya 4 program studi, ada ilmu pendidikan teologi, prodinya Pak Martinus Medboki. Kemudian program studi pendidikan bahasa Inggris, kaprodinya Ibu Tiarma Marbaung. Kemudian ada Kaprodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Ingat, program studi kita adalah PJKR, bukan program studi pendidikan olahraga. Jadi tolong diingat masing-masing rumahnya itu namanya apa. Jadi program studi PJKR itu adalah Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi.
Kaprodi adalah Pak Ramona Mae. Kemudian Kaprodi yang terakhir paling bungsu adalah Pendidikan Biologi Ibu Fransina Nonleni. Kemudian kita dibantu oleh 2 UPT, yaitu UPT Lab Bahasa, dan kepala labnya saat ini adalah Pak Daniel Kamenko, dan UPT Lab Micro Teaching. Lab Micro Teaching ini adalah unit yang membantu pelaksanaan pelatihan calon guru. Jadi di sana kalian akan berpraktek bagaimana cara mengajar yang baik dan persiapan seorang guru itu seperti apa. Kemudian kita juga punya lab biologi dan ada lab olahraga. Jadi sebenarnya ada 4 lab ya, sesuai dengan bidang keilmuan, dan rencananya dalam pengembangan akan bertambah lab lagi. Jadi sambil jalan akan saya jelaskan. Oke. Visi misi yang hari ini kita pakai itu adalah visi misi yang berlaku sampai dengan tahun 2025. Visi FKIP adalah menjadi salah satu universitas terkemuka di bagian timur Indonesia atau Indonesia bagian timur dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menghasilkan karya akademik dan lulusan berkualitas. Dan lulusan yang berkualitas ini kita punya pedoman, yaitu pedoman kita adalah Imago Dei, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika sebagai manusia yang mencerminkan citra Allah. Kata mencerminkan citra Allah itulah yang berasal dari bahasa aslinya Imago Dei. Imago itu gambaran, Dei itu adalah Tuhan.